jajaran kita keluarga besar UPG 1945 Nusa Tenggara Timur dalam rangka memeriahkan dan melaksanakan upacara Kardiknas di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur beserta rombongan. Dirjen Pol Dr. Anus Jonia Sadoma M. Hum selaku Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur beserta seluruh jajaran OPD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Shalom, Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat untuk kita semua. Baik, upacara pada hari ini akan segera kita mulai. Mohon barisan untuk menyiapkannya dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional Universitas Persatuan Guru 1945 Nusa Tenggara Timur. Hari ini Jumat 2 Mei 2025 segera dimulai. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Masuki lapangan upacara. Penghormatan kepada komandan upacara dipimpin oleh pemimpin barisan paling kanan. Inspektur upacara memasuki tempat upacara. Penghormatan kepada Inspektur upacara. Kepada Inspektur upacara. Hormat! Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur upacara bahwa upacara siap dimulai. Lapor upacara memperingati Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei tahun 2025 siap dilaksanakan. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Pwede lang pag-ito sa manggang. Bendera siap. Kepala Sang Merah Putih. Hormat. God. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. God. Ini yang putih, tapi yang di merah kuat. Kesal ini, Pak, ini habis turun. Udah sampai di atas, udah mesti tengah dia. Karena dia Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan, khususnya pahlawan di bidang pendidikan. Mengheningkan cipta mulai. Dengan seluruh angkasa raya memuji pahlawan negara. Nan gugur remaja diri
kenang wahai bunga putra bangsa. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Kepala Lembaga Penelitian. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Inspektur Upacara, barisan diistirahatkan. Seluruhnya istirahat di tempat. Pada Hari Pendidikan Nasional tahun 2025 ini, saya akan membacakan sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia
Yang saya hormati para pimpinan organisasi perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ikut hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Ketua PGRI Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rektor dan segenap Sivitas Akademika Universitas Persatuan Guru 1945 NTT, para kepala sekolah dan guru, serta siswa-siswi tingkat sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, sekolah luar biasa, sekolah menengah pertama, dan sekolah dasar yang hadir, mahasiswa Universitas Persatuan Guru 45 Provinsi Nusa Tenggara Timur, para insan pers dan media, singkatnya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan. Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Partisipasi semesta wujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan ridhonya kita sekalian dapat memperingati Hari Pendidikan Nasional 2025 dalam suasana yang penuh kedamaian dan kebahagiaan. Hadirin sekalian yang saya hormati, peringatan Hari Pendidikan Nasional bukanlah sekedar seremonial tahunan yang ditandai dengan upacara bendera dan berbagai ragam lomba. Hari Pendidikan Nasional merupakan momentum untuk kita meneguhkan dan meningkatkan dedikasi, komitmen, dan semangat untuk memenuhi amanat konstitusi, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan layanan pendidikan yang terbaik, bermutu, dan berkemajuan bagi seluruh anak bangsa. Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu sesuai amanat konstitusi. Tidak boleh ada diskriminasi atas dasar agama, fisik, suku, bahasa, ekonomi, jenis kelamin, domisili, dan sebab-sebab lain yang menyebabkan seseorang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan. Pendidikan adalah hak asasi dan hak sipil yang melekat dalam diri setiap insan, baik sebagai pribadi maupun warga negara. Hadirin sekalian yang saya hormati, pada hakikatnya pendidikan adalah proses membangun kepribadian yang utama, akhlak mulia, dan peradaban bangsa. Secara individual, pendidikan adalah proses menumbuh kembangkan fitrah manusia sebagai makhluk pendidikan, homo educandum, yang dengannya manusia menguasai ilmu pengetahuan, memiliki keterampilan, dan berbagai kecerdasan yang memungkinkan mereka meraih kesejahteraan dan kebahagiaan material dan spiritual. Dalam konteks kebangsaan, pendidikan adalah sarana mobilitas sosial politik yang secara vertikal mengangkat harkat dan martabat bangsa. Karena itu, sangat tepat ketika Presiden Prabowo menempatkan pendidikan sebagai prioritas. Sebagaimana disebutkan dalam Asta Cita keempat, Presiden Prabowo berkomitmen membangun sumber daya manusia yang kuat sebagai aktor dan agen perubahan yang mengantarkan Indonesia menjadi bangsa dan negara yang adil dan makmur. Melalui pendidikan, Presiden Prabowo berkomitmen
memutus mata rantai kemiskinan. Presiden bertekad memajukan pendidikan melalui revitalisasi sarana-prasarana pendidikan, pembelajaran digital, dan peningkatan kualitas, kualifikasi, dan kinerja guru melalui pemenuhan kualifikasi, peningkatan kompetensi, dan kesejahteraan. Dengan cara demikian, guru diharapkan dapat menjadi agen pembelajaran dan agen peradaban. Para guru tidak hanya menjadi fasilitator pembelajaran, tetapi juga mentor dan konselor para murid. Guru adalah orang tua yang senantiasa berada di sisi para murid dalam suka dan duka, serta memandu para muridnya mencapai cita-cita luhur. Untuk itu diperlukan kerjasama semua pihak, baik pemerintah, orang tua, masyarakat, dunia usaha, dan media massa. Pemerintah sebagai penyelenggara negara tidak dapat bekerja sendiri karena keterbatasan sumber daya dan juga sumber dana. Perlu dukungan dan partisipasi semesta agar pendidikan sebagai layanan publik dapat berperan mengantarkan anak-anak menjadi generasi hebat dan kuat. Hadirin sekalian yang saya hormati, sejak Oktober 2024, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah melakukan langkah-langkah nyata membangun layanan pendidikan yang bermutu. Secara manajerial, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperbaiki tata kelola, pembinaan, dan kinerja guru. Secara kurikuler, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan menerapkan pembelajaran mendalam atau deep learning, pemberlakuan tes kemampuan akademik atau TKA, serta pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Secara pedagogis, dalam rangka membentuk karakter, Kementerian membuat kebijakan 7 kebiasaan anak Indonesia yang hebat, yang meliputi bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Program Pagi Ceria yang meliputi senam anak Indonesia hebat, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan doa bersama. Pendidikan karakter pada tingkat pendidikan taman kanak-kanak diluncurkan album Kicau yang berisi lagu anak-anak. Dengan semangat Hari Pendidikan Nasional, mari kita saling bergandeng tangan, bahu-membahu, dan bergotong royong mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Hadirin sekalian yang saya hormati, demikian beberapa pokok pikiran yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik hari ini. Semoga Tuhan meridai semua karya bakti kita di dalam membangun bangsa dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Mahasiswa dulu tidak ada yang jawab. Ulangi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Salve. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam. Sekian dan terima kasih. Jakarta, 2 Mei 2025. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Abdul Muti. Nah, ini adalah sambutan dari Bapak Menteri Pendidikan Dasar. Tambahan sedikit dari saya. Jadi, para mahasiswa, para pelajar sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, seperti sudah disampaikan oleh Bapak Menteri tadi, bahwa hanya melalui pendidikan dapat mengantarkan kita menuju
kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang terhormat, kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang sukses, berguna bagi sesama, dan dapat membangun bangsa dan negara Republik Indonesia. Jangan sia-siakan kesempatan ini, karena waktu bergulir begitu cepat. Manfaatkan waktu untuk belajar, untuk menimba ilmu. Giat belajar, tekun belajar, kunci saudara-saudara untuk menjadi manusia sukses, manusia yang berguna, bermanfaat bagi sesama dan bagi bangsa dan negara. Kita mengejar negara-negara lain sudah maju. Cina sudah mendaratkan orang di bulan. India sudah mendaratkan orang di bulan. Negara-negara di Asia Tenggara, ya, seperti Vietnam, Kamboja juga sudah bergerak maju. Karena itu kita tidak boleh ketinggalan. Kita harus maju seperti negara-negara lainnya. Dan masa depan bangsa dan negara ini, masa depan daerah ini ada di pundak daripada adik-adik sekalian, para mahasiswa dan para pelajar. Kunci untuk maju, untuk mengejar ketertinggalan adalah belajar, belajar, belajar. Di tengah situasi dunia yang penuh dengan ketidakpastian, informasi yang beredar begitu banyak, kadang-kadang merasuk pikiran kita. Saya pesankan, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk belajar, membaca sebanyak-banyaknya, menganalisa sebanyak-banyaknya, mengobservasi situasi, dan membuat pendapat-pendapat atau gagasan-gagasan atau inovasi-inovasi. Jangan belajar hanya di sekolah, hanya di universitas, tapi dimanapun Anda berada, gunakan waktu untuk membaca ilmu pengetahuan. Jangan terlalu tenggelam dalam media sosial. Itu yang akan merasuk pikiran kita pada hal yang tidak bermanfaat, dan itu akan membuat kita tertinggal di belakang. Kemajuan teknologi kita gunakan untuk mengisi wawasan pengetahuan kita. HP kita gunakan untuk membaca ilmu pengetahuan, informasi-informasi yang bermanfaat. Cerdas menggunakan media sosial. Jangan sampai kita terjerumus dalam hukum yang akan berdampak buruk bagi kita. Pemerintah Indonesia, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bertekad untuk memberikan perhatian yang sebaik-baiknya bagi pengembangan pendidikan di Nusa Tenggara Timur. Karena hanya dengan itu kita bisa keluar dari berbagai ketertinggalan yang ada. Orang tua bekerja banting tulang, bekerja keras untuk bisa menyekolahkan kita, anak-anaknya. Untuk menyekolahkan kalian, para mahasiswa dan para siswa-siswi.
balas kebaikan orang tua dengan belajar sebaik-baiknya, menyelesaikan pendidikan tepat waktu, mendapatkan ilmu yang banyak, ilmu yang baik, ilmu yang berguna bagi kehidupan saudara di masa datang. Kompetisi akan sangat berat, hanya mereka yang mempunyai ilmu, pengetahuan yang akan menang dalam kompetisi kehidupan. Ini tambahan saya bagi seluruh mahasiswa, pelajar, bahkan juga bagi para dosen ya, yang juga tidak boleh puas dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki, tapi terus mengembangkan diri dengan berbagai dinamika pengetahuan yang terus berkembang. Semoga Tuhan memberkati setiap usaha kita di dalam mencapai kemajuan baik bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Terima kasih. Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara telah dilaksanakan. Lalu, upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Inspektur Upacara meninggalkan tempat upacara. Penghormatan kepada Komandan Upacara. Tapi sini dia mau minta apa kita. Woi, siapa lu sini? Hah? Alvaro. Siapa bapak namanya? Hah? Saya. Iya, saya. Oh, itu bapak tuh. Kemudian agak sedikit Madrid. Gitu ya. Sampai kota itu. Liga Spanyol boleh ya. Tanggal 2/5/2005. Siapa namanya? Alvaro. Untuk Alvaro. Kok bisa nama Alvaro? Alvaro nama sabu. Alvaro. Rajin belajar untuk masa depanmu ya. Nanti mesti foto sama-sama. Siapa ini? Alvaro. Izin apa? Alumni. Oh, alumni. Oh, terima kasih. Alumni hukum ini kah? Ekonomi. Ekonomi. Pas deh. Oh. Betul. Bapak bisa. Apa dengan itu, dengan buku. Pegang buku Bang sini. Balik. Ya. Lihat ke depan. Ya. Ini Alvaro kelas berapa? Kelas 6. Alvaro kelas 6 SD. Dia datang minta
tanda tangan saya kasih pesan di sini, coba kamu baca. Baca kuat. Baca. Untuk Alvaro, Buat. rajin belajar, untuk masa depan, Karena hanya dengan belajar ada masa depan yang cerah. cerah. Ya? Ya. Tepuk tangan dulu, Sudah? yang luar biasa. Nah, Ya.